Sungai Sewu di Tonggo Lewu. Baik, kita lanjutkan ya. Tahap berikutnya, saya akan mencoba bagaimana cara membuat latar belakang. Yo. Dari judul saya itu, ya, tadi kan yang saya bahas tentang Shopee. Shopee itu salah satu marketplace online, ya. Variabel X-nya kualitas website, brand awareness, sama relationship marketing. Itu X-nya. Y-nya adalah minat beli. Oke, baik. Latar belakang di paragraf pertama, saya akan membahas tentang apa? Saya akan membahas tentang perkembangan transaksi online atau jual beli online yang saat ini terjadi. Ya, jadi saya misalnya bicara di masa pandemi untuk menghindari kerumunan dan menjaga keamanan serta kesehatan dan keselamatan masyarakat, berbagai kegiatan pemasaran atau transaksi jual beli dilakukan dengan aman secara online. Nah, dalam 2 tahun periode terakhir, transaksi jual beli online meningkat cukup tajam, misalnya gitu. Itu yang ngomong siapa, Bu Tere? Oh, ini yang ngomong mungkin bisa narasinya dari saya dulu, atau didukung informasi dari misalnya surat kabar, atau mungkin Menteri Perdagangan, atau apa gitu ya. Jadi ada satu tokoh yang meyakinkan kita bahwa saya penting nih membahas ini karena ini lagi in banget nih transaksi jual beli gitu ya. Itu. Terus yang kedua, saya bahas Shopee-nya gitu. Shopee adalah salah satu marketplace online 5 terbesar di Indonesia. Buktinya apa? Misalnya gitu. Oh, buktinya masuk di majalah Warta Ekonomi. Shopee adalah 5 marketplace terbesar di Indonesia. Dia nomor 1, nomor 2 Lazada, nomor 3 Tokopedia, misalnya gitu ya. Ada buktinya, ada. Saya tampilkan buktinya di situ, misalnya tabel peringkat marketplace online 5 terbesar di Indonesia. Nah, sudah. Jadi yang pertama saya bahas transaksi jual beli online saat ini lagi in. Kemudian yang kedua, saya membahas kenapa saya memilih Shopee, ya itu alasan pemilihan judul. Terus habis itu saya bahas apa lagi? Saya nyerempet sedikit karena saya harus bahas minat beli dulu, ya. Loh, kenapa sih harus membahas minat beli gitu? Iya, karena dalam kegiatan usaha bagi produsen, minat beli adalah variabel terpenting yang harus dipikirkan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk bertransaksi dan akhirnya setelah berminat memutuskan. Tetapi bagaimana cara produsen supaya bisa membangun minat masyarakat untuk membeli? Apa yang mempengaruhi orang untuk berminat? Nah, nggak mungkin kan masyarakat atau kalian bertransaksi tanpa dipengaruhi sesuatu. Minimal ada sesuatu yang mempengaruhi. Misalnya apa? Oh, lihat websitenya Shopee itu loh apik banget. Aplikasinya Shopee itu loh bagus banget. Ya. Kok kamu bisa katakan bagus? Iya, dilihat dari sistemnya, dilihat dari informasinya, dilihat dari service yang disajikan di website itu, gitu ya. Ini Hendra bisa pakai, Hendra. Jadi kamu kualitas aplikasi, ya boleh dipakai tuh.
kualitas sistem, kualitas aplikasi, penelitian terdahulu minimal ada variabel itu kalau kamu mau pakai. Nah, terus berikutnya Bu Tere cerita, tadi kan sudah cerita tuh, website menurut teorinya Bareda menyatakan bahwa website adalah satu aplikasi yang dipakai oleh seorang produsen untuk menginformasikan produk yang dijual lengkap dengan gambar, fitur, bahkan video-video yang bisa menarik minat masyarakat. Itu teorinya Bareda, ya. Nah, kemudian hal ini juga seperti yang survei yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa peneliti melakukan survei sendiri, membuka aplikasi, ditemukan bahwa aplikasi website Shopee sampai sejauh ini adalah aplikasi marketplace online yang paling baik dan paling lengkap dibandingkan aplikasi yang lain. Ini versinya peneliti, ya, didukung oleh teorinya Bareda, gitu. Nah, tadi yang minat beli kan saya sudah bahas. Yang minat beli, kenapa sih kok bahas minat beli? Semua produsen perusahaan baik jasa maupun barang pasti akan membahas tentang minat beli, keputusan membeli, loyalitas pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Itu posisinya pasti di Y. Tuh, perhatikan deh baik-baik. Ya, itu. Loh, kenapa harus dibahas itu? Cek aja teorinya Philip Kotler itu. Karena keputusan membeli mampu membangun reputasi perusahaan dan mempertahankan perusahaan. Ya, supaya perusahaan posisinya ada di maturity. Nah, saya sedikit menyerempet tentang product life cycle. Di mana-mana perusahaan kalau sudah di tahap maturity, jangan sampai turun ke decline atau ya turun ke growth lagi karena dilindas oleh para kompetitor. Ya, kalau di produk itu pasti punya umur. Kalau di marketing namanya product life cycle atau daur hidup produk gitu. Kalau udah di tahap maturity jangan sampai jatuh itu produk, ya. Itu secara teori keputusan pembeli minat beli itu biasanya dipengaruhi apa? Banyak hal. Dipengaruhi promosi bisa, dipengaruhi iklan bisa, dipengaruhi brand ambassador bisa, dipengaruhi oleh atmosfer bisa, dipengaruhi oleh place bisa, banyak hal. Tetapi dalam hal ini saya mengangkat apa? Relationship marketing dan brand awareness. Loh, ada apa? Kok saya membahas itu? Jangan salah, nanti pasti ditanya, kok milihnya variabel itu? Kenapa? Iya, saya ingin tahu sejauh ini minat yang sudah terbangun di masyarakat. Secara brand awareness, Shopee itu kalau masuk di benaknya dia sudah top of mind atau masih brand recall gitu. Top of mind itu artinya begini loh, Dek. Top of mind ini misalnya Bu Tere tanya, Dek, pasta gigimu mereknya apa? Jawabanmu apa, Dek? Ayo, apa? Pepsodent. Pepsodent. Nah, berarti Pepsodent itu sudah top of mind di benakmu. Ya. Kene tumbas air mineral, tumbas apa? Jawabanmu apa? Wah, Aqua. Nah, berarti Aqua itu sudah top of mind, bukan brand recall. Kalau yang namanya brand recall tuh gini loh. Kayak loh, marketplace online sing simbolnya orange. Nah, berarti saya harus memunculkan ciri-ciri atau indikatornya dulu. Orange apa sih? Nah, yang orange tuh, oh Shopee, ya orange Shopee. Kalau Tokopedia identik dengan warna apa? hijau. Hijau. Terus, kalau Lazada? Biru. Ya biru. Biru apa pink? Yang pink itu apa? Pink itu Sorella ya? Apa? Sorella. Aja ada biru ya. Nah, itu artinya brand recall, Dek. Artinya ada orang yang harus mancing dulu. Nah, itu. Oh, gitu. Nah, itu berarti minat beli itu karena dipengaruhi banyak hal. Misalnya Hendra mau bahas tadi kualitas aplikasi terhadap keputusan membeli. Hendra, kira-kira variabel X-nya apa? Aplikasi, Bu. Aplikasi yang sistem yang sekarang kami bangun dengan digital. Jadi orang tuh beli lewat aplikasi, bukan melalui salesmanship. Bukan melalui sales. Jadi kita mau tahu,
orang itu dengan aplikasi yang kita punya memutuskan membeli enggak? Atau tetap lebih senang dengan tenaga sales? Boleh, Ndra, kamu boleh ambil dari itu. Atau orang beli ke sini karena faktor promosi yang kita punya. Jadi kadang di sini kalau weekend selalu ada promosi kayak Alfamart misalnya gitu ya. Tapi ini aksesoris ya, aksesoris mobil motor. Suku cadang. Suku cadang merek tertentu. Merek apa? Aspira. Pokok produknya Astra, Bu. Aspira. Oke. Terus GS Astra. Nah, nanti kamu ya, kalau paket objek Astra, pasti ada pertanyaan, Andra, kok nggak di Astra? Orang yang liane, jawabanmu apa, Andra? Karena saya bekerja sini. Oh, salah. Itu. Salah. Okay. Kalau kamu jawab itu, saya tidak akan menilai. Sudah, 0 nilainya. 1. Penelitian itu dibuat karena ada masalah, fenomena, dan gap. Jadi kalau kamu bicara, kalau ada pertanyaan, Andra, kenapa kamu ambil penelitian di Astra, Andra, di situ? Iya, di sini ada sedikit masalah, Bu. Kita mau launching sistem baru. Ya, sistem baru apa? Aplikasi yang kita akan launch ke konsumen. Dengan aplikasi ini, mereka nyaman enggak untuk memutuskan membeli? Atau lebih senang pakai sales? Nah, itu jawabannya gitu. Ya, jawaban ilmiah jangan sampai kesebut karena saya bekerja di situ. Wah, itu jawaban enggak ilmiah. Gitu. Jadi ada suatu permasalahan yang memang Hendra harus angkat. Gitu. Ya, jawabannya itu yang lebih bijak tuh itu. Terus misalnya, kalau Bu Tere pilih Shopee ya, kan jawabannya Bu Tere, oh ya karena saya ini kerja di Shopee enggak. Jawaban saya bukan gitu. Kenapa milih Shopee? Saya penasaran aja, kenapa Shopee masuk di 5 besar nomor 1 gitu. Itu jawaban saya sudah ilmiah, dikuatkan dari informasi resmi di majalah ekonomi yang menyatakan bahwa Shopee adalah marketplace online nomor 1 dari 5 yang ada di Indonesia terbesar. Itu sudah kuat saya menjawab itu, ya. Berlaku untuk teman-teman juga ya. Kalian mau ambil objek apa? Kalaupun objeknya di tempat kerja, jawabannya jangan sampai terucap, oh karena saya pemilik perusahaan itu, jangan. Ya, yang harus Anda sampaikan adalah ada satu permasalahan yang pelik di sini yang harus saya angkat sehingga saya harus membahas variabel ini karena memberikan dampak terhadap keputusan pembelian. Kalau keputusan pembelian ada masalah, berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan. Dan ini akan berdampak juga dengan profit atau laba perusahaan dan reputasi perusahaan. Sehingga cepat-cepat harus saya bahas. Saya catat dulu, Bu ya. Diulangi lagi. Saya catat kan Bu Tere rekam. Bu Tere rekam. Oh, gitu ya? Okay. Nah, nanti saya share. Oke ya. Tuh, ya. Jadi di latar belakang teman-teman satu harus membahas tadi ya fenomena tadi kalau sesuai contohnya Bu Tere kok ngangkat online kenapa sih? Iya, karena sekarang kan belanja online lagi in, ya. Terus ada juga, Bu, saya mau ngangkat Instagram. Kenapa, Dek, Instagram? Instagram karena Instagram adalah sosial media yang peringkatnya nomor 2 setelah TikTok, misalnya gitu. Boleh. Ya, Instagram itu juga aplikasi. Jurnal penelitiannya susah. Jurnal penelitian terdahulunya susah. Enggak, gampang. Sudah banyak tentang kualitas. Instagram, sistem itu sejenis satu bentuk sistem atau aplikasi. Ya, indikatornya pasti ya, indikatornya yang familiar ya, kualitas sistem, informasi sistem, servis sistem, sudah itu. Jadi kalian jangan ragu. Nah, kecuali ada satu variabel yang jurnal penelitiannya tidak ada. Nah, itu kamu jangan menyusahkan diri sendiri, ya. Cari yang sudah ada saja, gitu. Kenapa? Kok ngangkat TikTok? Iya loh, TikTok sosial media nomor 1 loh sekarang yang dipakai untuk media promosi tertinggi. Oh gitu, bisa, nggak apa-apa, ya. Kalau promosi banyak, gitu. Kalau saya mestinya ingin bahas tentang promosi loh di Shopee. Ini belum nih, penelitian saya yang membahas tentang promosi belum saya angkat. Karena promosinya Shopee kan gila-gilaan tuh. Dan modelnya banyak banget.
Nah, ini mungkin mau saya angkat untuk jurnal penelitian saya, tapi belum sempat gitu. Siapa tahu kalian mau angkat ini, nanti Bu Tere nebeng ya. Jadi nanti kalau skripsinya bagus, saya buat jurnal, saya publikasi di internasional, nanti bayarnya bagi 2 kalau bayar. Cari yang gratisan aja, ya, gitu. Tak carikan jurnal internasional atau Sinta 2 yang gratis. Nah, nanti kita bisa kolaborasi. Ayo, siapa yang mau? Tapi saya nggak tahu ya, kadang decision pembimbing tuh ada di Kaprodi sih. Gitu ya. Kemarin saya sudah request ojo akeh-akeh karena bebanku sudah terlalu berat di S2. Tapi kalian nggak usah khawatir, Bu Tere akan open support kalian untuk membuat skripsi, siapapun pembimbingnya, saya akan memberikan masukan. Ya, tadi itu latar belakang ya. Satu tadi bahas fenomena, yang kedua saya bahas variabel Y-nya dulu, minat beli. Kenapa saya harus bahas minat beli? Ya, minat beli itu penting. Karena minat beli selalu menjadi masalah utama di dalam perusahaan, bagaimana caranya menetapkan strategi atau kebijakan masyarakat berminat, kemudian memutuskan. Nah, kemudian mengerucut ke bawah, apa saja yang mempengaruhi minat beli? Nah, ini dirijinya nggak boleh kayak gini ya, gini. Apa saja yang mempengaruhi minat beli? Yang mempengaruhi minat beli itu banyak ya. Word of mouth boleh, pengaruh orang lain, kesadaran merek boleh, brand image boleh, ya tergantung, ya masalahnya ada di mana itu. Tapi orang-orang datang ke sini tuh rata-rata karena word of mouth. Ini biasanya, ini untuk perusahaan jasa, word of mouth ini sering dipakai loh untuk variabel X, karena perusahaan jasa kan lebih enak kalau direkomendasikan oleh teman, saudara, ya enggak? Jadi variabel X untuk perusahaan jasa biasanya pakai WOM, word of mouth, gitu. Atau IWOM. IWOM itu testimoni, ya. Testimoni yang sering ditampilkan di Instagram tuh, di capture. Yuk terima kasih Kak, produknya sudah diterima, bagus banget. Nah, itu juga bagian dari IWOM, gitu. Nah, itu ya. Jadi pengaruh minat beli, Bu Tere angkat apa? Saya angkat relationship marketing. Kenapa? Shopee itu sudah membangun relationship marketing pada saat pengunjung yang datang ke websitenya dia, itu kalau kalian bertransaksi kan mau nggak mau jadi member kan ya, harus apply kan, masukkan nama, alamat email, dan lain sebagainya. Itu artinya sudah mengikat itu, ya. Shopee sudah mengikat Anda dalam kegiatan atau aktivitas yang namanya relationship marketing. Gitu. Nah, yang kedua, brand awareness. Kenapa Bu Tere ngangkat brand awareness? Iya, karena dihubungkan dengan posisi Shopee yang nomor 1 marketplace online di Indonesia. Kok saya ini ya ada dugaan kalau bahasa ilmiahnya tuh hipotesa. Dugaan saya mereka tuh mengenal Shopee udah top of mind deh rasanya. Ya. Padahal marketplace online pertama yang keluar tuh bukan Shopee ya, Dek. Dulu apa ya, Dek, namanya ya? OLX ya, Dek. OLX tapi lebih fokus ke properti ya, properti rumah, mobil gitu. Yang semacam Shopee itu belum ada ya pada satu lah. Shopee apa-apa didol saiki ya, Dek. Ya. Toko bagus loh ya. Oh iya, toko bagus, betul. Terus yang depannya Kaskus, ya benar ya? Kaskus ya, Dek? Oh iya ya, Kaskus. Kaskus itu kok tenggelam ya? Nggak pernah kelihatan gitu. Nah, kalian juga boleh nih kalau mau bahas Shopee, brand ambassador. Nah, boleh. Kalian berminat membeli produk di Shopee karena pengaruh apa? Brand ambassador. Brand ambassadornya Shopee siapa? Tukul ya, bener. Ono meneh, siapa ya? Cristiano Ronaldo. Ikatan Cinta terus siapa itu? Arya Saloka sama Amanda Manopo. Hafal Bu Tere. Keren sekali Mas Bambang. Salut tahu. Ya, di YouTube, iklan di YouTube itu loh. Kan di YouTube kan Shopee kan gencar itu iklannya. Ya, itu boleh. Bahkan kamu boleh ngangkat gini. Tadi ada yang ngomong iklan di YouTube kan.
pengaruh kualitas website, iklan YouTube, dan brand ambassador terhadap keputusan pembelian online di marketplace online Shopee. Boleh kamu ngangkat itu deh. Ya, semua bisa terjadi. Satu kuncinya ada grand theory dan ada penelitian terdahulunya. Nggak ada yang sulit. Kue nek misalnya grand teorinya nggak nemu, nggak mungkin. Kamu bisa googling. Terus jurnal penelitian terdahulunya nggak nemu, nggak, pasti bisa. Ya, pokoknya kuncinya satu. Ada salah satu X di jurnal itu atau salah dua di jurnal itu, Y-nya harus sama. Ya, Y-nya nggak boleh beda. Bu, Y-nya saya minat beli, tapi di jurnal penelitian terdahulunya keputusan, ya nggak boleh dipakai. Tapi X-nya sama, nggak boleh. Tetap harus X-nya sama, Y-nya sama. Meskipun di jurnal itu, X yang ada, punyamu yang memiliki kesamaan hanya satu, nggak apa-apa. Nanti cari jurnal yang lain mengandung X2-nya. Tapi Y-nya harus sama. Ya, Y-nya, Bu, ini ada X-nya. Brand awareness sama relationship marketing. Tapi kualitas websitenya nggak ada, nggak apa-apa, bisa dipakai. Tapi ini X-nya ini loyalitas. Loh, ya nggak boleh. Ya, harus sama. Gitu, ya. Sudah. Tadi Bu Tere membuat latar belakang, diawali dari fenomena, kemudian saya membahas Y-nya dulu, ya, minat beli. Minat beli secara teori dipengaruhi oleh siapa, terus dikuatkan, ya, kamu boleh buat narasi dulu, tapi dikuatkan oleh teorinya siapa, boleh. Atau kamu nyelipkan penelitian terdahulu, misalnya, oh penelitian terdahulu punyanya Fabrica menyampaikan bahwa minat beli dipengaruhi oleh kualitas website loh, punyanya Fabrica. Oh yowes, boleh dipakai ya. Karena jurnal yang kalian pakai itu namanya landasan empiris. Tapi penelitiannya punya Bambang bilang kualitas website tidak mempengaruhi minat beli. Bu, boleh dipakai? Boleh. Ya, ini namanya gap research. Karena penelitiannya Bambang menyampaikan bahwa website tidak mempengaruhi minat beli. Boleh dimasukkan, Bu? Boleh. Bagus banget malah itu. Ya, ada gap research-nya. Nah, itu. Terus apa lagi? Terus setelah tadi minat beli dipengaruhi oleh kualitas website, berikutnya saya harus menemukan bahwa teori minat beli dipengaruhi oleh relationship. Dan kemudian saya harus menyelipkan juga bahwa minat beli juga dipengaruhi oleh brand awareness, gitu. Ya, itu dimasukkan di latar belakang. Disusun kalimatnya yang bagus, itu. Satu paragraf minimal 3 kalimat. 3 kalimat itu diakhiri dengan tanda titik, ya. Harus proporsional. Jangan ada yang sedikit, ada yang banyak, ya. Jadi proporsional itu artinya tiap paragraf ya sama lah ya. Unda-undi ojo akeh, ojo sidik banget ya, minimal 3 kalimat. Ya. Jadi dalam penelitian saya tadi 3X 1Y. Alat analisisnya pakai apa? Alat analisisnya pakai regresi linear berganda. Gitu. Bu, nyebar kuesionernya nanti Bu Tere pakai apa? Saya pakai Google Form. Tapi Google Form yang saya berikan ke mahasiswa Asia. Gitu. Kalau mereka tidak pakai Shopee, ya udah nggak apa-apa. Nanti di situ ada saya selipkan pertanyaan, apakah sudah pernah berbelanja di Shopee? Belum. Ya nggak apa-apa. Karena saya minat, berarti ada kemungkinan dia belum pernah bertransaksi. Ya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Wah, minat susah ya? Iya. Kalau sekelas disertasi pada waktu itu, minat itu memang susah. Karena belum memutuskan ya. Jadi berminat, baru berminat. Saran saya sih besok kalian keputusan, loyalitas, atau repurchase, keputusan membeli kembali, atau kepuasan. Ya, kalau di perusahaan jasa rata-rata loyalitas, kepuasan, experiential marketing, ke WOI, bukan WOI, WOM, word of mouth, gitu. Ya, itu. Ya, jadi paling susah dalam menyusun skripsi itu dalam membuat latar belakang, gitu. Ya, ayo, ada pertanyaan tidak? Lucky, coba on video. Saya nih 1 semester sudah mau selesai, saya nggak pernah hafal wajah-wajah kalian loh, Dek. Bam Dwiki, aku sok kualak-walik antara Dwiki dan Bambang. Nah, kan meh podo to wi. Podo bundere, podo lemune. Ya. Frida, wis Fabrica sik kaya apa ya?
Adin sudah pernah lihat. Komsatul. Luki Ari itu udah pernah kuliah sama saya belum ya kamu ya, baru sekali ini ya. Komsatul nggak ada, Komsatul nggak ada ya. Ada ya wes. Oke Dek, silahkan bertanya ke Bu Tere. Bu Tere jawab mengenai proses nanti untuk menyusun skripsi. Bambang ketoke mencep-mencep mau tanya. Pengantuk. Kontak, Bu. Nah, yuk, ayo tanya. Loh, kowe nek kon tanya terus langsung do off video loh. Ayo Nirwana. Yo. Tanya apa, Ndra? Saya kan di perusahaan Astra. Ya kan, jadi tempat penelitian saya di sana. Terus kan keputusan pembelian itu kan untuk customer saya, toko-toko itu kan berarti. Iya. Terus kamu kalau semua toko kebanyakan loh. Berapa toko-tokonya? Hah? Minimal yang saya kasih kuesioner itu untuk ngisi itu berapa? 30. Minimal 30. 30 customer atau 30 toko, Dek. Ada. 30 toko ada, Dek. Ada 30. Ya wes ada, Bu, tapi jauh-jauh. Jauh-jauh di mana? Nanti lo tak ewangi sisan supaya Malang. Kamu kalau di area Malang ada berapa? Ya. Area Malang ada berapa? Itu cuma di Singosari Lawang. Terus? Paling 10. Terus? Area Pandangan Pasuruan itu 20 ada. Oh, yaudah. Jaraknya jauh-jauh banget. Berarti kuesionernya nanti kamu pakai ini aja deh, email. Kan sudah ketahuan siapa di tokonya kan? Kan? Oh, gitu ya, Bu ya. Kamu tapi kan kalau semua waktu saya kan kalau semua waktu saya kunjungan, jadi yang ngisi secara langsung tuh boleh, ya, boleh. Bisa, Bu ya? Bisa. Terus keaslian datanya gimana? Keaslian data? Atau cuma perlu tantangan? Sudah. Jadi kamu nyebar kuesioner kan, sebanyak 30. Nanti ada ketentuannya loh, Dek. Kenapa harus 30? Itu juga ada landasan teorinya ya. Gampang, kamu nanti bisa lihat contohnya yang lain. 30. Sebetulnya konsumennya ada berapa, Hendra? Konsumennya sebetulnya ada 150. Sudah diketahui semua. Tetapi saya ambil 30 saja. Alasannya apa, Hendra? Itu ada. Jadi mau pakai probability atau non-probability. Karena sudah diketahui kan, berarti, oh yaudah saya ambil 30 aja. Ada dasarnya kok. Dasarnya apa? Oh, pakai rumusnya. Ada, itu nanti bisa diatur 30. Nah, pada saat kunjungan kamu direct memberikan kuesioner ke mereka kan. Kuesionernya itu kan dibuat dari tadi indikator-indikator yang Bu Tere tadi sampaikan, ada 4 indikator itu sudah ditungguin. Sudah, yang dimaksud datamu apa? Data apa? Data personal dari objek atau responden. Kalau dia tidak mengisi data ya nggak apa-apa gitu. Jadi boleh juga Hendra menampilkan 30 konsumennya itu boleh juga. Karena konsumennya Hendra kan konsumen toko, bukan konsumen personal. Gitu kan. Nama toko gitu boleh, nggak apa-apa. Itu akan lebih valid loh, nggak apa-apa. Ya. Kecuali kalau kita bahas MSDM itu sensitif, ya. Kenapa Bu Tere bukan nggak suka ya? Bu Tere itu jarang mengangkat penelitian tentang human resource karena berhubungan dengan pribadi seseorang gitu ya. Dan kadang ini sangat sensitif dalam satu perusahaan. Jadi harus hati-hati untuk meneliti perusahaan terutama yang membahas tentang personalia. Kita komunikasinya harus baik, memang penelitian dibuat dalam rangka mencari solusi, bisa menyelesaikan satu masalah yang terjadi di sana gitu. Jadi penelitian tuh jangan asal membuat judul tanpa ada masalah dimasalah-masalahkan, kok bingung gitu ya. Jadi benar-benar yang really terjadi gitu. Yuk 10 menit lagi kita akan mati loh. Ketua kelasnya datang yuk. Ulfi lagi ketok.
Oh, ya nanti Ya, Ulfi. Bu, mohon maaf tadi ada tamu soalnya. Oh iya, ya wes rapopo. Yuk, siapa lagi? Dwiki mau tanya enggak? Dwik, kowe engko mumet lho. Tekono kok, oh. Banyak pertanyaan Bu Dwi gitu. Kelihatan wajahnya itu. Enggak. Satu aja. Ini Bu. Judul Apa? saya kan analisis pandangan kewirausahaan terhadap strategi pemasaran PT Dua Sahabat. Itu kualitatif apa kuantitatif ya? Kayaknya Itu kualitatif Bu ya. Kualitatif, Dek. Kamu akan kesulitan loh, Dek. Sulit banget. Bu. Karena kamu harus melakukan pengamatan dan mengkomparasi satu bentuk perubahan berdasarkan pengamatan, bukan berdasarkan data. Itu kue kudu ndobos, kudu cerita dawa. Iso dalam waktu yang sangat pendek. Tapi kan ganti judul lah Bapak nanti Bu ya. Boleh, nggak apa-apa. Yuk, kamu wajahnya wajah kok confused gitu Mumpung ketemu Bu Tere, ayo kamu ngomong sekarang. Apa sebetulnya yang ada di masalahmu? Masalah hidupmu ki opo? Nek perkara utang ya kabeh duwe utang, Dek. Ya orang mau kowe lho. Aku yo duwe utang. Rumah tangganya kayaknya Bu. Oh iso durung rabi. Durung rabi. Yuk, sama kayak mau bikin apa sih Dwiki? Gimana Bu? Mau bikin apa? Kamu boleh ngangkat strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu biasanya SWOT loh. Itu susah juga karena kamu harus mengamati peluang, kekuatan, kesempatan, kelemahan, bisa melakukan pengamatan dalam durasi yang pendek. Ambil yang kuanti juga. Tapi di Medpen yang itu apa dosennya Pak Bukhari sudah pakai yang ini Bu. Tapi kalau nanti misal diganti judulnya nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa. Itu kalau di Pak Bukhari itu kan dalam rangka supaya mahasiswa bisa membedakan mana jenis penelitian kuanti dan kuali. Sebetulnya tujuannya itu. Tetapi dalam penelitian Bu Tere sarankan ke kuanti karena next penelitianmu harus dibuat jurnal juga kan. Itu. Siap. Waktunya. Nanti saya ganti. Kamu objeknya apa sih Dwiki? Objek penelitian? Tempat kerja saya sendiri Bu. Ya apa? Ya apa? Produksi teh, sabun sama keju. Teh, sabun sama keju dalam satu perusahaan dan merek yang sama? Iya. Distributor atau produksi sendiri? Kalau keju distributor Bu. Ngambil dari orang lain. Tapi kalau teh sama sabun produksi sendiri. Ambil salah satu aja, mau teh atau sabun? Kayaknya teh Bu. Oke, teh mereknya apa? Dua Sahabat. Dua Sahabat. Selama ini ada masalah dengan Dua Sahabat? Ya ada sedikit-sedikit. Apa? Ya nggak apa-apa, ceritain. Siapa tahu bisa diangkat di skripsimu. Ya mungkin strategi marketingnya mungkin bisa jadi untuk memperluas pemasaran. Oh, memperluas pemasaran. Kamu mau bahas segmen. Selama ini kegiatan pemasaran dilakukan dengan apa? Kalau online. Dengan kegiatan online. Online pakai apa? Online pakai apa? Hah? WhatsApp. Oke, bisa diangkat itu judulnya. Analisis pengaruh WhatsApp. Terus apa lagi? Ada promosi enggak? Sementara enggak Bu. Oke, enggak ada promosi. Selain WhatsApp apa? Mungkin ya Facebook, Instagram kayak gitu itu. Yang lebih menonjol, yang lebih sering apa? Di WhatsApp-nya, soalnya kan di follow up kan sama tim marketingnya. Oke, ya sudah. Kamu ngangkat itu aja. Analisis pengaruh WhatsApp. Ya. Analisis pengaruh WhatsApp. Kompetitornya siapa? Dua Sahabat. Kompetitornya siapa? Kompetitor gimana Bu? Kompetitor pesaingnya Dua Sahabat itu siapa? Saingan. Enggak ada Bu. Maksud sih? Sementara enggak ada. Teh apa toh? Teh tubruk, teh celup apa teh apa? Teh kayak teh sisri itu. Teh sisri apa ya, Dek? Celup ya? Teh sisri.
Teh bubuk. Serbuk gitu loh, Teh Bu. bubuk ya. Teh instan. Makanya kamu Teh bawain instan Bu enggak? Tere, jadi Bu Tere paham teh ki koyo opo. Berarti Siap, Bu. berarti tehnya Dwiki tuh belum top of mind di tempat saya, gitu Iya. loh. Iya. Yang sudah bener. top Bro, of mind tuh, kirim nama aku pisan bro yo. Biar jadi top of wis mind. salah. Dek, tuh gampang tuh. Ini Iya. sudah ketahuan. Kamu ambil WhatsApp. Pengaruh WhatsApp, kesadaran merek, dan harga terhadap keputusan membeli teh Dua Sahabat di Malang. Clear. Oh, kok Itu, Bu, mumet ya. sih? Iya. Iya. Kamu itu ada masalah nih di tehmu. Satu, orang belum mengenal produkmu. Kalau Iya. bahasa marketing namanya kesadaran merek. Kalau bahasa Inggris namanya brand awareness. Nanti kalau ditanya, iya. kenapa kamu ngangkat kesadaran merek? Iya, karena teh Dua Sahabat sampai saat ini belum familiar di masyarakat Malang. Boleh. Saya ingin tahu sejauh mana masyarakat mengenal teh saya. Ki, punya Bu Tere teorinya sudah ada tuh brand awareness. Ada 4, top of mind, brand recall, brand recognition, unaware of a brand. Ini bisa dipakai. Udah, kamu nggak usah mumet. WhatsApp, Siap, Bu. itu aplikasi ya. Sudah, itu judulnya bagus tuh. Analisis pengaruh penjualan lewat website. Kesadaran merek dan harga terhadap keputusan membeli teh Dua Sahabat. Terus respondennya mau pakai mana? Orang Malang atau siapa? Selama ini teh Dua Sahabat larinya kemana? Ke itu, warung Nelongso itu, Bu. Oh, di warung Nelongso. Oh iya ya, kamu kan yang punya teh instan itu ya. Iya, yang kalau makan di warung Nelongso kalau ada tehnya itu. Kalau beli tehnya itu produk kami, Bu. Oke. Itu enak banget loh itu, Mas. Dek, enak banget tehnya. Gimana, Mas? Kamu nggak pernah bawain Bu Tere ya? Bu Tere nggak tahu itu enak atau enggak. Iya, ya Bu. Nanti Vicky, kalau ada. Vicky, nanti kamu populasinya boleh loh. Misalnya populasinya siapa, Dwik? Populasinya adalah konsumen saya yang makan di rumah makan ayam Nelongso. Boleh. Oh, iya. Kenapa kok harus di sana, Dwik? Karena dari hasil pengamatan konsumen terbesar yang mengkonsumsi teh saya ada di sana gitu loh. Wis tak ewangi piro ayo. Wih, kamu kalau nggak nyatet, aduh eman nih. Iya. Nyatet Bu ini, Bu. Ya wes, itu judulmu sudah ada solusi. Ya, siap Bu, terima kasih. Oke, kalau ada yang lain nanti bisa ting-teng dengan saya. Ya, ini saya rekam fungsinya untuk membantu kalian. Ya, setidaknya apa yang saya obrolkan ini sedikit membuka pikiran teman-teman apa judul yang tepat untuk penelitian saya. Kuncinya satu, ada masalah, fenomena, dan gap. Setelah menetapkan judul, segera Anda mencari jurnal penelitian terdahulunya. Minimal 10-5 tahun terakhir. Nah, kalau Dwiki berarti harus mencari jurnal penelitian terdahulu yang di dalamnya X-nya ada WhatsApp-nya, ada kesadaran merek, ada harganya, Y-nya adalah keputusan membeli 5 tahun terakhir, minimal 2017. Clear? Sudah. Tinggal menyusun latar belakangnya. Yang paling angel menyusun latar belakang. Oke, 1 menit lagi kita akan selesai. Ada pertanyaan lagi enggak? Minggu depan saya akan membahas rencana soal untuk UAS, ya, STP dan PLC. Oke, ya, sudah. Dwiki ada tanya lagi? Sementara enggak, nanti kalau ada. Oke, ya wes ya. Jadi semoga meripatmu rodo padang sidik mau ketoke blereng. Iya. Ya wes. Iya. Kalau rumah tangga semoga cepat kelar, Mas. Oke teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Ulfi nanti yang hadir bisa DM saya hari ini supaya bisa saya masukkan ke sistem. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa, nanti videonya akan saya kirim di Google Classroom.